Kamu pernah nggak mikir kenapa banyak orang Tionghoa atau Cina yang kalau dagang tuh kelihatan gampang banget dapat untung? Mau mereka jualan di pasar, buka toko kecil, sampai punya perusahaan besar, kayak selalu aja berhasil. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa mereka punya rahasia khusus yang orang lain nggak tahu? Hari ini saya mau bongkar cara dagang ala orang Cina, pola pikir mereka, dan strategi sederhana tapi mematikan yang bikin bisnis mereka tahan lama dan hampir selalu untung. Tapi hati-hati, kalau kamu dengar sampai habis, bisa jadi cara pandangmu soal uang dan bisnis bakal berubah total. Saya kasih bayangan dulu. Nanti di akhir video ini kamu bakal paham. 1. Kenapa orang Cina berani dagang di tempat yang kelihatannya kecil tapi tetap bisa kaya? 2. Apa yang mereka lakukan dengan uang hasil dagang sehingga bisa terus berkembang? 3. Bagaimana mindset mereka beda banget dengan kebanyakan orang yang cuma mikirin gaji bulanan? 4. Rahasia yang jarang dibahas. Gimana mereka menjaga bisnis tetap untung meskipun persaingan makin keras. Dan kalau kamu bisa tiru satu aja prinsip yang saya jelasin, itu bisa jadi titik balik buat hidupmu. 1. Mentalitas dagang sejak dini. Orang Cina itu sejak kecil sudah diajarin soal dagang. Bukan sekadar cari uang, tapi soal ngerti alur barang, ngerti kebutuhan orang, dan ngerti untung rugi. Anak-anak sering bantu orang tua di toko, jaga kasir, hitung stok, atau minimal lihat langsung gimana transaksi terjadi. Jadi wajar kalau ketika dewasa mereka sudah punya insting bisnis yang kuat. Sedangkan kebanyakan dari kita dari kecil diajari untuk sekolah, pergi kerja lalu dapat gaji. Nggak salah, tapi pola pikir ini bikin kita lebih nyaman di zona aman, nggak terbiasa ambil risiko. Orang Cina justru sebaliknya. Dagang itu bukan risiko, tapi cara hidup. 2. Filosofi untung tipis, perputaran cepat. Kalau kamu perhatiin, banyak toko orang Cina jual barang lebih murah dari toko lain. Kenapa? Karena mereka punya filosofi, lebih baik untung sedikit tapi jual banyak, daripada untung besar tapi barang nggak jalan. Perputaran uang cepat bikin modal balik lebih cepat juga. Uang yang muter kencang akhirnya ngasih mereka kesempatan buka cabang baru atau nambah stok lebih besar. Inilah kenapa meskipun kelihatannya margin tipis, tapi secara total keuntungan mereka bisa jauh lebih besar. 3. Pantang boros, semua dicatat. Kalau kamu perhatikan, banyak orang Cina di pasar yang kelihatannya hidup sederhana. Mobil biasa aja, makan juga nggak mewah, pakaian sederhana. Padahal uang mereka bisa jadi jauh lebih banyak dari orang kantoran yang bergaya hedon. Kenapa begitu? Karena mereka punya prinsip, uang dagang jangan dihabisin untuk gaya. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat sekecil apapun. Mereka lebih pilih putar balik uang ke bisnis, bukan habiskan buat pamer. Inilah bedanya dengan orang biasa yang kalau baru dapat rezeki langsung mikir beli barang branded. Bagi orang Cina, uang harus kerja dulu, baru nanti bisa dipakai untuk nikmatin hasil. 4. Berani ambil risiko, tapi terukur. Banyak orang takut buka usaha karena takut rugi. Orang Cina juga tahu risiko itu ada, tapi mereka punya cara. Risiko dibagi sekecil mungkin. Mereka biasanya mulai dari kecil, coba-coba dulu, lihat pasar, baru dikembangin. Jadi kalau gagal, ruginya nggak bikin bangkrut total. Tapi kalau berhasil, mereka bisa lipat gandakan dengan cepat. Contoh nyata, banyak orang Cina buka toko kecil di pinggir jalan, kalau rame baru mereka sewa ruko. Nggak langsung besar, tapi step by step. 5. Jaga relasi kepercayaan. Dalam dunia dagang, kepercayaan itu segalanya. Orang Cina ngerti banget kalau sekali dipercaya pelanggan bakal balik lagi dan lagi. Makanya mereka serius banget soal kualitas barang, pelayanan, dan juga kejujuran. Kalau ada yang rusak mereka ganti. Kalau ada salah hitung langsung diperbaiki. Karena mereka tahu keuntungan jangka panjang jauh lebih penting daripada sekali tipu tapi kehilangan pelanggan selamanya. 6. Pakai sistem keluarga. Satu lagi rahasia besar, bisnis mereka sering dikelola bareng keluarga.
anak, saudara, ponakan, semua ikut bantu. Kenapa? Karena dengan keluarga mereka bisa tekan biaya tenaga kerja sekaligus menjaga rahasia dagang tetap aman. Selain itu, anak-anak jadi belajar langsung dari pengalaman nyata, bukan cuma teori di sekolah. Dari sinilah lahir generasi baru pedagang yang lebih kuat dari sebelumnya. 7. Diversifikasi pelan-pelan. Kalau satu usaha sudah stabil, mereka nggak berhenti di situ. Mereka buka usaha lain yang masih berhubungan. Contoh, punya toko kelontong, buka distribusi grosir, lalu buka minimarket dan masuk ke properti. Semua bertahap tapi saling menguatkan. Sehingga kalau satu bisnis sepi, bisnis lain tetap jalan. Inilah strategi kenapa banyak keluarga Cina bisa bertahan puluhan tahun dalam dunia usaha. 8. Belajar dari kesalahan cepat. Bagi orang Cina, rugi itu bukan akhir dunia. Kalau rugi, mereka langsung evaluasi, ganti strategi atau pindah lokasi. Mereka nggak buang waktu buat mengeluh. Sementara banyak orang kalau rugi sekali langsung trauma dan kapok. Inilah bedanya. Orang Cina tahu bisnis itu proses belajar terus-menerus. 9. Mindset jangka panjang. Mungkin inilah rahasia terbesar. Banyak orang cari duit buat dipakai cepat-cepat. Orang Cina berpikir sebaliknya. Uang ditahan, diputer, ditumbuhin supaya nanti makin besar. Mereka rela hidup sederhana bertahun-tahun asalkan 10-20 tahun kemudian bisa punya kerajaan bisnis. Mereka ngerti kesabaran hari ini bisa jadi kebebasan finansial di masa depan. Jadi kalau ditanya kenapa orang Cina selalu untung, jawabannya karena mereka punya mindset dan strategi yang konsisten. 1. Diajarin dagang sejak kecil. 2. Untung tipis tapi muter cepat. 3. Anti boros. Semua dicatat. 4. Berani ambil risiko kecil-kecil. 5. Jaga relasi dan kepercayaan. 6. Libatkan keluarga dalam usaha. 7. Diversifikasi pelan-pelan. 8. Belajar cepat dari rugi. 9. Fokus ke jangka panjang, bukan hasil instan. Kalau kamu bisa terapkan prinsip ini, peluang untuk sukses di dagang terbuka lebar. Seperti kata pepatah Tionghoa, orang bijak menanam pohon walau tahu dia tak akan menikmati semua buahnya. Artinya bisnis dan kekayaan sejati itu dibangun bukan buat hari ini saja, tapi untuk masa depan anak cucu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu biar mereka juga ngerti cara dagang yang benar. Dan kalau kamu baru pertama kali mampir ke channel ini, klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Ingat, hidup itu pilihan. Kamu mau ikut 99% orang yang cuma jadi penonton, atau kamu mau jadi 1% orang yang berani praktek dan akhirnya menang?